yang ditanya itu X per X min Y dikurangi X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah kan di sini kan ada X bandingnya tuh 1:2. Nah di situ kayak X itu sama dengan 1, Y nya itu sama dengan 2. Nanti tinggal di substitusi di sini. Jadinya 1 per 1 min 2 dikurangi X nya kan 1 dikuadratin per 1 kuadrat plus 2 kuadrat. 1 min 2 kan min 1 dikurangi 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Jadi kan 1 bagi min 1 kan min 1 dikurangi 1 per 1 tambah 4, 5. Habis itu kita hitung 5 kali min 1 kan min 5, min 5 min 1, jadi min 6/5. Jawabannya yang D. Garis R melalui titik min 3, min 2, berarti ini X1, Y1, dan 2,3, berarti ini X2, Y2. Jika garis R juga melalui titik PQ, maka nilai dari P pangkat 3 min 3 pangkat 3 min 3P kuadrat Q plus 3PQ kuadrat min 9 itu berapa hasilnya? Nah, berarti kalau misalnya kita tahu kan kalau persamaan garis melalui dua titik, persamaan garis itu kita tahu persamaannya Y sama dengan PX plus Q. Nah, kita cari nih nilai satu-satunya. Yang pertama kita dapat titik min 3, min 2. Maka berarti Y-nya berapa? Min 2 sama dengan X-nya berarti min 3P plus Q. Nah, ini kita dapat sebagai persamaan 1. Lanjut titik keduanya itu ada 2,3. Berarti masukin lagi Y-nya berapa? Y-nya 3 sama dengan 2P ditambah Q. Nah, ini berarti persamaan 2. Nah, setelah itu baru kita eliminasi. Oke, kita eliminasi apa yang mau dieliminasi? Berarti nilai Q-nya. Ini coret habis. Min 2, min 3 berarti min 5 sama dengan min 3, min 2, min 5P. Berarti nilai P itu sama dengan 1. Nah, kita dapat nilai P-nya sama dengan 1. Berarti kita substitusi biar dapat nilai Q-nya. Berarti persamaan 2-nya aja ya. 3 sama dengan 2P ditambah Q. Berarti 3 sama dengan 2 dikali 1 ditambah Q. Berarti 3 sama dengan 2 tambah Q. Maka nilai Q-nya 1. Nah, udah dapat nilai Q-nya 1. Nah, di sini juga jika garis L juga melalui titik PQ, maka kita tahu kalau misalnya suatu garis itu melewati persamaan garis melewati titik, itu persamaannya Y sama dengan X plus 1. Nah, berarti kalau misalnya kita makainya bentuknya P, Q, berarti Q akan sama dengan P ditambah 1. Oke, kita cari biar gampang nih untuk cari persamaan dari ini nih. Kalau misalnya nilai Q kuadrat itu kan sama aja P plus 1 dikali P plus 1. P kuadrat plus 2P plus 1 lagi. Nah, kalau misalnya Q pangkat 3 berarti sama kayak tadi, P plus 1 dikali P plus 1 dikali P plus 1. Maka hasilnya itu P pangkat 3 ditambah 3P pangkat 2 ditambah 3P ditambah 1. Langsung kita masukin ke yang ditanya ya, nilai dari P pangkat 3 min Q pangkat 3 min 3P kuadrat Q plus 3P Q kuadrat min 9. Nah, kita jabarin nih, berarti kan P pangkat 3, Q pangkat 3 kita udah dapet nih. Berarti nilainya P pangkat 3 plus 3P pangkat 2 plus 3P plus 1 min 3P pangkat 2, Q-nya kita dapat itu P ditambah 1 terus plus 3P. Q pangkat 2 nya berapa? Q pangkat 2 nya itu P pangkat 2 plus 2P plus 1 min 9. Nah, maka hasilnya yaitu P pangkat 3 min P pangkat 3
min 2P pangkat 2 min 3P min 1 min 3P pangkat 2 min 3P pangkat 2 plus 3P pangkat 3 plus 6 P kuadrat plus 3P min 9. Nah, bisa kita coret nih. P pangkat 3, P pangkat 3, ini 2P. Nah, berarti ini coret. Maka sisanya min 1, min 9. Hasilnya yaitu min 10. Yang A. Lanjut ya, nomor 4 kan di sini ada Ajis mengambil 2 kupon dari 101 kupon. Nah, yang ditanya itu peluang Ajis mendapat 2 hadiah. Jadi karena peluang itu kan rumusnya NA per NS. Jadi kita nyari dulu NA-nya. Misalkan A-nya itu peluang Ajis mendapatkan 2 hadiah. Nah, kita bisa pakai kombinasi. Jadi kombinasi 2 dari 2 hadiah gitu. Karena ininya sama, jadi hasilnya 1. Terus ini kan baru NA-nya. Terus selanjutnya NS keseluruhannya. NS-nya itu kan karena Ajis itu mengambil 2 kupon, berarti kombinasi 2 dari berapa kupon? Dari 101 kupon. Tinggal masukin ke rumus kombinasi. Jadi 101 faktorial per 101 dikurangi 2 itu 99 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi kita jabarin 11 kali 100 kali 99 faktorial per 99 faktorial kali 2 faktorial itu 2 kan sama nih, bisa dicoret. Nah, 101 kali 100 itu hasilnya 100 dibagi 2 jadinya 50 tinggal dimasukin. NA nya kan 1, NS nya itu 50. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya kita ke nomor 5. Nomor 5 diberikan 2 bilangan bulat berbeda berjumlah 35. Berarti kita punya X ditambah Y sama dengan 35. Nah, apabila bilangan yang lebih besar dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, maka hasil baginya adalah 3. Berarti kalau misalnya X dibagi Y itu hasilnya 3, terus dan memiliki sisanya juga 3, berarti ntar ditambah 3. Oke, berarti X sama dengan 3 dikali Y, 3Y ditambah 3. Nah, kalau misalnya kita pindah ruas berarti X min 3Y sama dengan 3. Nah, berarti ini kita dapat persamaan 1, ini persamaan 2. Langkah selanjutnya kita bakal eliminasi sama substitusi. Yang pertama kita akan eliminasi sama persamaan 1, X plus Y sama dengan 35, X min 3Y sama dengan 3. Oke, kita elim yang X-nya berarti habis, Y min 3Y berarti 4Y sama dengan 35 dikurangi 3, 32. Maka Y-nya 32 dibagi 4, berarti Y-nya dapat 8. Ya, langsung kita substitusi berarti ke persamaan 1 aja, berarti X plus Y sama dengan 35. Tadi dapat Y-nya 8, berarti X ditambah 8 sama dengan 35. Berarti X 35 dikurangi 8 berarti 27. Nah, kita dapat nilai X-nya 27. Nah, nilai P selisih kedua bilangan. Berarti untuk dapat nilai P itu kita selisihin nih, X dikurangi Y. Berarti X-nya 27 dikurangi 8 itu dapat 19. Nah, berarti nilai P-nya itu 19 sedangkan nilai Q-nya itu 20. Maka P-nya lebih kecil dari Q. Jawabannya yang B. Nomor 8. Nomor 8 diketahui fungsi fx sama dengan, katanya fx sama dengan x kuadrat plus ax.
Nah, kalau misalnya kita jabarin dari fungsi f(x) ini, maka kita dapetin berarti x ditambah a, dimana kalau misalnya x kali x kuadrat, x kali a, ax. Nah, berarti kita dapat nilai x-nya ini sama dengan 0, kalau ini x-nya sama dengan min a. Berarti kalau misalnya fx ini memotong sumbu x, berarti sumbu x. Nah, kalau misalnya umpamanya kita balik nilai fx-nya sama dengan x kuadrat min ax. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? X min a, berarti ini x-nya itu sama dengan 0, kalau ini x-nya sama dengan a. Nah, sedangkan dari pertanyaan itu fx sama dengan x kuadrat min a x min 10. Berarti tadi berarti nanti x-nya ini x min a terus min 10. Kita dapat berarti x-nya 0, ini x-nya a, dan ini bergeser ke bawah. Sejauh 10. Oke, kita cari yang PG-nya yang sama. Nah, berarti yang A bukan ya, yang B bukan, yang C bukan, yang D bukan. Jawabannya yang karena dia lebih jauh ya, berarti jawabannya yang X. Lanjut ya, nomor 9. Nah, nomor 9 itu kan terdapat 3 siswa kelas 10. Ada 3 siswa. Kelas 11 ada 4, kelas 12 ada 2. Nah, kan akan berbaris dalam satu barisan. Berarti kita pakai aturan perkalian, karena aturan perkalian itu bisa dipakai secara bersamaan. Jadi kita faktorialin. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 6. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 24. 2 faktorial itu 2. Karena terdapat 3 kelas, berarti kelasnya kan ada 3, jadi faktorial lagi, 3 faktorial. 3 faktorial kan 6. Nah, sesuai pakai aturan perkalian, jadi hasilnya dikali semua. 6 kali 2 4 kali 2 kali 6. Nanti hasilnya itu 1728, yang E. Nah, selanjutnya nomor 10. Di sini kan ada rata-rata nilai biologi seluruh siswa SMA Cerebrum adalah A. Jadi 1 2 3 kan ini rata-rata semua ya. Jadi kita jumlahin semua nanti sama dengan A. Nah, yang pertama kan 20% dari A plus 0,5. Jadi kita kali dulu A plus 0,5 kali 20 ditambah yang 40% itu kan A min 0,5 dikali 40 ditambah A plus B itu 40. Nah, per 100 tuh dari 20%, 40%, 40%. Itu kan semuanya sama dengan A. Nah, kita kali dulu dalam kurungnya. Jadinya kan 20A. 20 kali 0,5 itu 10. 40 kali A 40A. 40 kali 0,5 itu min 20 ditambah 40A tambah 40B sama dengan, nah, 100 nya dikali sama A, jadi 100A. Nah, kita jumlahin dulu nih, 20A tambah 40A tambah 40A itu kan 100A, terus tambah 100 tambah 40B. Nah, plus 10 min 20 itu min 10 sama dengan 100A. 100A sama 100A kan sama, sisanya 40B. Nah, min 10 nya pindah jadi plus 10, karena kita mau nyari B, jadinya 10 per 40. Itu hasilnya 0,25, yang D. Ini nomor
nomor 12. 12 tuh ada fungsi f 2 min x itu sama dengan g 2x min 1 sama dengan x. Nah, kita kan punya dua nih. Yang pertama itu fungsi f 2 min x nya itu sama dengan x. Kalau misalkan kita misal 2 min x itu sama dengan a, jadinya kalau kita mau nyari x jadinya kan 2, a nya pindah jadi min a. Terus Nah, berarti fungsinya tuh fungsi 2 min x nya kan udah diubah nih jadi fungsi a. Nah, x nya itu kan 2 min a. Kalau misalkan diminta dalam bentuk x, tinggal kita ganti variabelnya jadi 2 min x. Ini fx nya. Nah, yang kedua itu ada g 2x min 1 itu sama dengan x. Jadi kita misalin lagi 2x min 1 nya itu b. Berarti kalau mau nyari x nya kan b plus 1, 2 nya pindah jadi per 2. Terus jadi fungsi g x nya itu kan ubah nih jadi b sama dengan, nah x nya itu kan sama dengan b plus 1 per 2. Kalau diminta dalam bentuk x jadinya x plus 1 per 2. Nah, yang ditanyakan fungsi g1 ditambah fungsi g f2 ya. Nah, yang pertama itu g1 nya, jadi kita substitusi nih. Yang ini kan g nya 1, berarti 2 kali 1 min 1, jadi hasilnya 1. Nah, g1 tuh hasilnya 1 ditambah g. Nah, fungsi f2 nya kita ganti, jadinya kan 2 min 2, hasilnya kan 0, jadi fungsi f2 itu hasilnya 0. Habis itu kita substitusi fungsi x nya kan 2 min x ya, ditambah fungsi g nya kan x plus 1 per 2. Karena yang diminta dalam x1, jadi kita substitusi x nya ganti 1 ditambah, kalau fungsi g nya kan 0 nih, jadi 0 tambah 1 per 2. 2 kurang 1, 1, hasilnya 0 tambah 1, 1 per 2. Jadi hasilnya 2 kali 1 kan 2, 2 tambah 1, 3 per 2. Jawabannya yang D. Lanjut ya, nomor 13. Di sini kan 13 ada pedagang baju kasih diskon 20%. Harga bajunya 30. Jadi kita nyari tahu dulu harga 20% dari $30 itu berapa? Tinggal dikali. Kan 20% tuh 20 per 100 dikali 30. Nah, coret, jadinya kan 20% dari $30 itu $6. Jadi harga bajunya itu jadi $24 setelah didiskon 20%. Nah, karena ingin laku, jadi dia nambah lagi diskon 50%. Jadi setengahnya dari $24 kan $12 ya. Jadi harga bajunya setelah didiskon lagi 50% harganya jadi $12. Kan di sini diketahui P-nya itu kan 2P. Kita substitusi aja, kan diketahui nih harga pakaian yang dijual kini itu 12. Jadi 2 kali 12 sama dengan 24. Terus Q-nya diketahui 24 juga. Jadi hubungannya itu P sama dengan Q yang C. Nomor 14. Di sini kan ada segi 4 nih. Ini panjang sisinya 1, 1, 1, 1. Yang mau dicari itu luas arsirannya. Kalau misalkan kita coba nih, arsiran yang ini pindah ke sini, itu kan akan menjadi satu segitiga utuh nih yang diarsir. Jadi kita arsiran itu luas arsiran itu kan kalau diubah ke sini kan jadinya 1 nih, 1 segitiga per dari berapa segitiga? Dari 1, 2, 3, 4 per 4 dikali luas
perseginya. Jadinya 1/4 kali luas perseginya kan 1 nih. Luas itu kan sisi kali sisi, jadi 1 kali 1. Jadi hasilnya 1/4. Jika O adalah titik pusat lingkaran, maka nilai sudut dari ROS sama RQS itu berapa? Nah, di sini di PK ini ada dua pernyataan. Sudut KPR itu 50 sama pernyataan kedua. Nah, kita harus telah nih satu-satu dari setiap pernyataannya. Oke, pernyataan pertama itu katanya sudut QPR itu 50 derajat. Kita lihat di sini ada lingkaran, terus ada garis, terus ada segitiga. Nah, ininya P, Q, R, S, O. Nah, sudut QPR berarti kan ini 50 derajat. Nah, karena ini siku-siku, berarti ini 90, ini 90, ini 90, dan ini juga 90 ya. Nah, terus kalau misalnya ini 90, ini 50, berarti kan ditambah. Nah, kalau sudut segitiga jumlah 180, berarti ini sisanya itu 40 derajat. Nah, berarti kalau misalnya ini sudut berhimpitnya juga, nah berarti nilai juga sama 40 derajat. Nah, kita bisa nggak menjawab pertanyaan dari sudut ROS ditambah sudut RQS? Sudut ROS berarti 90 ditambah RQS 40. Maka pernyataan 1 ini cukup untuk menjawab dari pertanyaan nomor 15. Lanjut ke pernyataan kedua, di mana sudut POQ ditambah sudut PRQ sama dengan 120. Oke, katanya sudut POQ ditambah sudut PRQ 120. Oke, POQ kita dapatkan berarti di sini 90 ya. Berarti masuk ini 90 ditambah PRQ sama dengan 120. Maka sudut PRQ kita dapat berarti 120 dikurangi 90. Itu dapat 30 derajat. Berarti kita PRQ ini 30 derajat. Nah, maka untuk menentukan nilai ROS ditambah sudut RQS ROS berarti ini kan sama ya, berarti kan 90, ini 90. Nah, maka 90 ditambah RQS. Nah, di sini 90, sini 30. Berarti sisanya berapa? Di sini 30. Maka di sini juga 30. Maka pernyataan 2 cukup untuk menjawab dari pertanyaan nomor 15. Cukup. Nah, kalau misalnya pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup, maka jawabannya itu yang D.